Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita berdoa supaya nyaman, hati tenang ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kita mulai dengan suhu dan kalor, yaitu bab 4. Suhu dan kalor, bab 4. Suhu dan kalor. Kalau kita ngomongkan suhu, pasti yang terpikir oleh kita adalah seperti ini. Siswa diharapkan dengan belajar ini mampu menjelaskan pengertian suhu. Jadi yang utama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian suhu. Saya pikir sudah pada pinter pengertian suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi berbagai termometer. Kalau ngobrolkan suhu pasti urusannya dengan termometer. Ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan cara menggunakan termometer. Cara menggunakan termometernya harus bisa minimal diceritakan. Peserta didik dapat menghitung konversi skala pada berbagai skala termometer. Kita tahu bahwa termometer itu macam-macam skalanya. Ya. Nah, itu kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Untuk pertemuan ini khusus pada suhu dan termometer. Mulai menu utama bab 4 sebenarnya banyak, yaitu ada suhu, ada termometer, ada pemuian, ada kalor, dan asas Black. Yang kita akan pelajari adalah suhu dan termometer saja. Ya, hari ini. Suhu, apa sih suhu? Ada yang tahu suhu? Apa itu suhu? Coba, ada yang tahu tentang suhu? Perpindahan panas. Iya, perpindahan panas. Suhu adalah perpindahan panas. Betul. Ada lagi yang lain? Silakan. Suhunya panas, suhunya dingin. Ya, suhu di sini biasanya, misalkan ini suhunya panas, karena ada api, bener kan? Yang ini adalah suhunya dingin karena musim dingin. Di Indonesia tidak ada musim dingin ya. Iya. Tapi kita tidak tahu, mungkin panas setiap orang berbeda dengan panas orang lain. Menurut saya panas air panas berbeda dengan panas pian misalkan minum. Oh ini kepanasan, oh ini kedinginan. Makanya kita harus diacukan, harus ada pengacuan. Sehingga suhu dinyatakan tinggi rendahnya derajat panas benda yang dia bandingkan dengan titik acuan. Jadi harus ada pembandingnya, titik acuan atau titik patokannya. Titik patokannya yaitu alatnya disebut termometer. Nah, dibandingkan supaya kita tahu angkanya. Gitu. Titik acuannya adalah termometer. Jadi suhu adalah menyatakan tinggi rendahnya derajat panas benda yang dibandingkan dengan titik acuan atau titik patokan. Itu tentang suhu, ya. Kita tahu angkanya berapa derajat. Oh, ini 10 derajat, semua 10 begitu. Ini 5 derajat, ini 5 derajat. Misalkan tubuh manusia 36 derajat rata-rata. Nah, karena ada apa? Karena ada titik acuannya atau titik patokannya yaitu termometer. Itu. Kita lanjut.
Ya, kita langsung ke termometer. Termometer ini macam-macam. Nah, tapi apa sih arti termometer? Nah, ternyata termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu termos. Jadi kalau ngomongin termos artinya panas. Buat termos es berarti penyimpan panas, penyimpan dingin atau menghindari panas. Kalau termos air panas berarti menyimpan panas. Jadi sekarang termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, ini contohnya termometer. Iya, ada beberapa banyak skalanya termometer. Itu macam-macam. Yang di Indonesia atau di Asia banyaknya pakai Celcius. Yang di Eropa banyaknya pakai Fahrenheit. Untuk internasional biasanya pakai Kelvin. Tapi kita lihat dulu. Nah, ini adalah orang yang tokoh ya Joseph Black yang mengurus atau yang ilmuwan tentang alor. Lanjutkan. Jenis-jenis termometer. Ada termometer. Nah, ini termometer apa ini? Coba dilihat, ini termometer apa? Termometer suhu Nah, badan. ini termometer suhu badan. Biasa disimpan di mana dipakainya? Bisa Di ketiak, di mulut ketiak. atau kadang di ketiak. Ya, pinter. Di ketiak ya, atau di Mulut. mulut. Tapi dicuci dulu ya, hati-hati. Mm-mm. Takut ada apa-apanya masuk mulut gitu. Kalau di ketiak mungkin ya. Tapi sebelumnya harus bagusnya dicelupkan dulu ke air. Gitu caranya. Jadi kalau ada termometer mau dipakai, celupkan dulu ke air. Paham ya? Ke air dingin gitu. Itu caranya. Baru dipakai. Nah, ini adalah termometer klinis atau termometer badan untuk mengukur suhu badan. Kalau 36,8 berarti normal. 36,5 normal. 37,5 harus hati-hati sekarang. Pasti itu sakit. Ya. Lanjut ya. Ini termometer apa ini? Itu termometer suhu juga. Nah, termometer suhu Suhu juga. itu ya. Caranya digimana kan kalau yang ini? Dianukan Di ke scan diarahin di ke tangan. kepala atau kadang Di di tangan. tangan. Ditembak ya, ditembakin, set, gitu tembak. Nah itu, tembak, dapat. Nah, semuanya ini prinsipnya adalah digital ya, paham? Ini prinsipnya adalah di digital yang dua ini. Karena yang keluar adalah angka. Ya, yang digital sekarang ada juga yang di aplikasi HP. Sudah mencoba, sudah punya aplikasi termometer suhu di HP, di Android? Kada pernah. Dicoba nanti. Wah, saya punya, nggak usah ngukur orang, nanti langsung pegang HP, suhunya titiknya di mana, suhu kamu adalah normal. Nanti cari ya aplikasinya ya. Anak RPL kan harus lengkap, bener ya? Di Pak. Itu, enggak. Iya, tidak berat juga aplikasinya, pilih aja. Nah, ini beda lagi kalau ini termometer yang ini. Ya, ini Suhu termometernya udara. biasanya di mana dipakainya Suhu yang ini nih? udara. Yang Suhu biasa udara di dipakai dinding. di Di udara dinding. atau untuk air ya, mengukur air. Air. Kalau kita punya air, biasanya di laboratorium ya ini. Kalau yang ini Itu suhu suhu lingkungan. suhu lingkungan ya. Nah, yang ini nih, ini dibuatnya dari alkohol. Ini agak aman. Kalau pecah nih, ada ujungnya ya. Lihat ujungnya nih, yang merah nih. Ujungnya pecah, ini nggak apa-apa, kena tangan. Nah, kalau yang bawah ini dibuatnya dari raksa. Ini zaman dulu, sekarang sudah dihindari sekarang. Kalau pecah, nanti bisa masuk kulit. Hati-hati kalau megang termometer raksa, ya. Jangan sampai pecah. Kenapa? Karena raksa adalah logam. Begitu, nggak boleh sembarangan logam tapi berbentuk cair. Hati-hati, ini bahaya, masuk pori-pori. Nah, gitu. Kalau alkohol nggak apa-apa, masuk pori-pori.
Nah itu. Sekarang sudah mulai dihindari nih termometer raksanya. Sekarang pakai alkohol atau digital. Sebenarnya prinsipnya kalau digital seperti apa kira-kira? Kenapa dia bisa mengatur suhu? Di dalamnya ada apa tuh? Di dalam digital ini? Ada prosesor. Ada prosesor, pinter. Iya, betul. Ada prosesor sebagai otaknya. Terus, yuk. Kira-kira ada lagi apa? Ada program dan Ada sistemnya. program, pasti. Iya. Satu lagi, untuk mendeteksi suhunya ada apa? Ini Sensornya yang beda ya. Ini deteksi suhunya ditempel. Ini deteksi suhunya ditembak. Berarti pakai sinar. Sekarang yang ditempel dulu. Ya supaya kita paham aja. Orang RPL nanti harus paham benar. Yang ditempel kira-kira apa? Apa yang terjadi? Ada yang paham? Ada yang tahu? Ini logam ya. Lihat, yang ujung ini logam. Nah, yang ujung ini logam. Di sini ada logam itu kalau kena panas akan memuai. Paham nggak? Logam kalau kena panas akan memuai. Pada saat memuai, nanti dihitung berapa derajat, memuainya berapa. Nanti dibaca oleh program tadi. Sehingga didapat angka gitu. Paham ya? Nah, ini detek panasnya. Logam ini. Kalau ini ditembak, sinar ini akan mendeteksi sinar. Jadi tembakannya pakai sinar. Kayak deteksi ini ya, parkiran. Ya kan? Kayak deteksi harga. Nah, yang terakhir ya, udah. Yang terakhir yaitu ini termometer dinding. Itu jenis termometer ya. Makanya gampang aja, ini dilihat aja, disimpan di dinding, yang ini ditembak, yang ini digapit pakai ketiak atau dimasukin mulut. Yang ini hati-hati, sudah tidak produksi lagi kelihatannya. Tapi yang ini bisa dipakai di laboratorium. Lanjutin. Kayaknya zoomingnya habis. Nah, termometer menurut derajatnya ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, skala ya, termometer Reaumur, termometer Kelvin. Jadi ada 4 yang biasa kita gunakan. Tapi kita sendiri bisa bikin termometer sendiri dengan derajat yang berbeda atau skala yang berbeda. Kita lihat yang keempatnya yaitu, nah, Celcius. Patokannya air wujud ini dari bawah padat, tengah cair, atas gas. Nah, pada saat perubahan wujud dari padat ke cair itu 0 derajat, disebutnya titik lebur es. Nah, untuk Celcius 0 derajat. Untuk Reaumur 0 derajat juga. Untuk Fahrenheit 32 derajat. Ya, jadi titik bawah pada bekunya adalah 32. Terus naik ke atas pada saat dia titik didih airnya untuk Celcius 100, untuk Reaumur 80, untuk Fahrenheit 212. Ini skala berbedanya adalah 100 Celcius, yang ini adalah 80, yang ini adalah 180. Dari skala ini kita bisa mendapatkan perbandingan 180, 180. Kira-kira berapa? Bisa diperkecil, disederhanakan. 180, 180. Kalau dibagi 10, 100 berapa? 10 ya. Kalau 80 dibagi 10 berapa? 8. Ya, pinter. Kalau 180 dibagi 10 berapa? 18. 18, pinter. Sekarang dari 10, 8, 18 bagi berapa yang paling supaya pas gitu, tidak ada koma?
10, 8, 18. Bagi 2. Bagi 2, pinter. Ini berapa? 5, 5. Ini berapa? 4, 4. Ini berapa? 9. 9. Jadi perbandingannya adalah Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Iya. Kita lanjutkan. Pinter dah. Jadi perbandingannya adalah 5, 4, 9. Perbandingannya 5, 4, 9. Tuh, sehingga didapatkan rumusnya seperti ini. Ketika Celcius mau dicari, berarti dan diketahuinya Reaumur, tinggal Reaumur aja. 4/5 kali Reaumur. Gitu. Sedangkan kalau Reaumur yang dicari, dibalikan 5/4 kali Celcius. Dan untuk Fahrenheit, seperti ini. Untuk mencari Celcius 9/5. Ini ada angka 32 karena mulainya bukan dari 0 tadi, tapi dari 32. 9/5 ditambah 32 kali Fahrenheit. Ini Fahrenheit-nya, ini tambah 32. Kalau yang dari Fahrenheit ke Reaumur adalah ke Celcius 5/9 dikurangi 32. Jadi derajatnya dulu dikurangi 32 baru kali Celcius. Nah, itu. Kita lanjutkan. Paham ya rumusnya nanti? Nanti dikasih ke Bapak, di-share di classroom. Inggih, Pak, inggih. Oke. Lanjutkan. Termometer Kelvin. Khusus kalau Kelvin, karena Kelvin adalah paling gampang. Bawahnya adalah 273 minus 273. Bukan nolnya adalah minus 273. 273 Kelvin sama dengan 0 derajat Celcius. Ya. Dan skalanya adalah 100, berarti ketika 100 Celcius adalah 373. Jadi tinggal ditambah aja 273. Jadi dari Celcius ke Kelvin dari Kelvin ke Celcius ditambah 273 atau kebalikan. Silahkan dikurang. Tuh. Lanjut. Contoh soal seperti ini. Suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapa skala yang ditunjukkan? Jawab. Diketahuinya derajat Celcius 20 derajat Celcius. Ditanyanya adalah Fahrenheit. TF sama dengan titik-titik. Ditanya. Jawab. Tadi TF rumusnya adalah TF sama dengan 9/5 kali TC ditambah 32. 9/5 kali 20 ditambah 32. 9 kali 20 adalah berapa? 9 kali 20? 9 kali 2. 180 dibagi 5 adalah 36. Ditambah 32 sama dengan 68. Paham ini? Jadi paham ya? Paham ya? Oke, gampang nanti di-share oleh Bapak, insya Allah. Lanjutkan. Ini tugasnya juga di-share ya. Nah, tugasnya satu buah. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Nanti pakai rumus Reaumur. Termometer Fahrenheit pakai rumus Fahrenheit. Termometer Kelvin pakai rumus Kelvin. Iya. Terus soalnya suhu sebuah filamen lampu yang sedang menyala adalah 2925 Kelvin. Berapakah suhu filamen lampu tersebut dalam skala Celcius? Berarti tinggal dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 273. 3. Bentar. Nah, nomor 3, suhu udara di ruangan adalah 95 derajat Fahrenheit.
dinyatakan suhu tersebut ke skala Kelvin. Rubah dulu ke Celcius ya, baru rubah ke Kelvin. Paham? Rubah dulu ke mana? Ke Celcius, baru rubah ke dalam Kelvin. Oke, itu tugasnya. Nah, simpulannya adalah, ada yang mau ngomong? Simpulannya kira-kira apa? Bacakan. Ayo, ada yang baca. Suhu menyatakan tinggi rendahnya derajat panas benda yang dibandingkan dengan titik acuan atau titik patokan. Pinter. Jadi suhu adalah bagus. Bacakan lagi, siapa? Boleh. Atau iya. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu benda. Iya. Bacakan lagi. Termometer berasal dari bahasa Yunani, thermos yang berarti Berarti panas dan panas. meter berarti pengukur atau Pembanding. Pinter. Iya. Terakhir. Siapa? Boleh baca. Perbandingan termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah 5, 4, 9. Sehingga hubungan ketiga termometer tersebut dinyatakan dengan rumus yang sudah tadi ya. Tidak ketulis di sini. Habis waktunya. Terus habis ininya, kertasnya. Penutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau bertanya nggak sebelum berdoa? Tugas 5 ya nanti Bapak share ya di apa? Di tugas yang tadi Bapak share di classroom. Ya, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Tapi sebelumnya saya mohon dibuka dulu ininya apanya? Dibuka dulu Kamera. nggak kelihatan ya, dibuka banyak, dibuka mana ini, 1, 2, 3, terus kameranya dibuka, yang pakai baju boleh, iya, yang tidak juga nggak apa-apa, stop share-nya dulu, iya, silahkan dibuka, saya akan foto sebagai bukti bahwa saya sudah ngajar. Nih ya, kelihatan bungosnya. Ya. Boleh ambil fotonya, siapa yang mau ngambil fotonya? Atau Bapak aja ngambil foto. Iya, jangan bersin. Ulun, Kak. Siapa? Kori, jangan bersin, jadi kelihatan nanti. Nah sekarang kelihatan ya. Saya bungas-bungas anak saya. Mana yang biniannya kenapa nggak berani foto? Karena berjilbab kah? Iya, sniping aja lah, kayak gampang. Lupa. Hah? Iya, Lupa nyer, Pak. Kenapa? Nggak umpat kah? Padahal hanya sekali loh dalam setahun. Lupan. Iya, hanya sekali dipoto dalam setahun. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, untuk penutupnya, kalau ada apa-apa boleh langsung chat ke Bapak ya. Terus, nanti mungkin kalau sudah tutup muka, saya juga ngajar di sana agak full di SMK 4 ya, tapi bukan hanya fisika kelihatan. Bukan hanya IPA gitu kelihatan. Saya guru RPL juga. Iya, dengan Bu Nikmah, dengan Pak Dayat tuh kenal deh. Nah, nanti semoga kita terus bertemu. Iya, ada yang mau lab, monggo silakan. Maaf, ada kata-kata dari Bapak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Ayo. Makasih, Pak.